إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dapat diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang penuh berkah ini, para jamaah. Mudah-mudahan Allah menggampangkan, memudahkan apa yang kita laksanakan dalam beramal saleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita. Selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para jamaah, pada hari ini kita akan membahas babun fi sujud al-sahwi. Kita akan bahas tentang sujud sahwi. Apa pembahasan yang ada di dalam sujud as-sahwi? Lamma kana al-insan urdatan lin-nisyan wadh-dhuhul. Maka manusia itu mempunyai kecenderungan tentang lupa dan lengah. Atau tidak ngah ya, lupa. Cenderung manusia itu lupa. Kenapa? Karena ini semua adalah warisan dari nenek moyang kita. Ada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lupa, maka anak keturunannya lupa. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika dia diciptakan oleh Allah dan hidup, kemudian beliau melihat bintang-bintang yang bagus gemerlapan. Kemudian Nabi Adam mengatakan, itu bintang kok bagus. Siapa itu? Dikatakan itu adalah Daud, anak keturunanmu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, berikanlah umurku 60 tahun kepada umurnya Daud. Maka ketika Nabi Adam berumur 140 tahun, malaikat mencabut nyawa. Jadi para jamaah, bedanya kita sama Nabi itu ada. Salah satu bedanya, setiap malaikat yang mau mencabut Nabi, dia minta izin. Tapi kalau misalnya ada seorang manusia yang katanya malaikat minta izin dulu, berarti dia Nabi. Ya. Jadi semua Nabi para jamaah, Nabi Musa alaihissalam sampai ditanya, aku ingin hidup lagi, katanya Nabi Musa alaihissalam dalam ceritanya. Kemudian dilaporkan kepada Allah. Terus kemudian Allah sampaikan, kalau tidak mati sekarang, tahun depan mati. Apa kata Nabi Musa? Ya sudah, sekarang aja mati. Jadi para nabi itu punya apa? Punya kelebihan ya. Sama-sama manusia, tapi mereka punya kelebihan. Salah satu kelebihan, sebelum meninggal dia dilapori dulu para jemaah. Ya. Sama seperti Nabi Adam, ketika mau dicabut, maka Nabi Adam mengatakan umurku masih panjang. Dan malaikat itu menyampaikan bahwasanya sisa dari umurmu sudah diberikan kepada Daud alaihissalam. Yang mana nanti dia adalah calon dari keturunanmu. Ya, maka umurnya Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat adalah 1000 tahun. Berarti dikurangi berapa Pak? 60 tahun. Ya. Dan kemudian Nabi Adam ini adalah orang yang paling besar dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau ditanya manusia yang paling besar adalah Nabi Adam. Manusia yang paling ganteng adalah siapa? Apa landasan antum mengatakan Nabi Yusuf paling ganteng? Apakah antum ingin punya anak laki ganteng bacanya surat Yusuf terus? Hah?
La para jamaah, yang paling ganteng adalah Nabi Adam. Kenapa dikatakan Nabi Adam yang paling ganteng? Karena Nabi Adam alaihissalam ciptaan Allah yang Allah ciptakan langsung. Dengan menggunakan apa? Tanah. Banyak orang manusia mengatakan kita ini diciptakan dari tanah. Tidak, kita diciptakan dari apa? Mani. Mimma'in dafiq. Dari air yang terpancar. Yaitu apa? Mani. Jadi yang dari tanah itu cuma satu orang. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan ciptaan Allah yang paling indah adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang karena diciptakan oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Sedangkan kita ini bukan. Hawa bukan dari tanah. Hawa dari apa? Tulang rusuk. Terus jangan mikir tulang rusuknya antum tidak ada semua itu. Nah, yang diambil tulang rusuknya Nabi Adam, bukan kita para jemaah. Nah, terus kemudian Nabi Yusuf memiliki kegantengan setengahnya dari Nabi Adam. Apa? Setengahnya dari Nabi Adam. Coba antum buka dalam Qasasul Anbiya, yaitu cerita-cerita para nabi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di situ disampaikan semua para jemaah. Jangan antum beli buku kisah 25 nabi yang tipis gitu ya. Biasa dijual di terminal. Biasa dijual mana? Stasiun apa mungkin ya. Mereka sendiri yang jual enggak pernah baca. Atau mungkin antum kepingin senang-senang lucu-lucuan, belinya Abu Nawas terus. Akhirnya koleksi bukunya Abu Nawas semua. Ditanyain, "Kenapa, Pak, beli buku Abu Nawas?" "Iya, Ustaz, karena lucu." Itu kebanyakan orang salah kaprah di situ ya. Padahal Abu Nawas itu hakikatnya dia adalah syaribul khamr. Hakikatnya Abu Nawas itu adalah orang yang sering minum khamr. Ya. Terus kemudian Abu Nawas ini juga sempat dipenjara oleh Harun Ar-Rasyid, khalifah ketika saat itu. Kemudian para jamaah, wa kana syaitan yahrisu ala yushawwis alaihi salatahu bi ba'th al-afkar wa ishghal balahu bima'an salatihi. Nah, kemudian para jamaah, syaitan ini suka gigih. Semakin giat dia untuk menggoda manusia di dalam sholatnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan pikiran-pikiran yang dia lupa. Atau menyibukkan pikiran-pikiran ya, supaya konsen sholatnya menjadi hilang. Mungkin antum merasa para jamaah baru Allahu Akbar. Langsung ingat. Apa ingatnya? Kayaknya saya di kantin tadi punya utang. Padahal antum lupa itu. Tapi ketika sholat diingatkan semua sama setan. Saya punya utang, saya punya janji, saya mau rapat, saya disuruh nganter istri, saya disuruh nganter anak. Betul enggak itu? Kelupaan antum, betul. Itu membuat antum syughul, sibuk. Sehingga antum lupa bilangan sholat. Antum lupa bacaan sholat. Antum lupa berapa rakaat. Walaupun itu benar. Itu semua datangnya dari syaitan. Ya. Wa rubbama tarattab 'ala dzalika naqsu fi shalah aw ziyada fiha bidafi'in nisyan wa dhuhul. Dengan adanya diiling-iling, diingat-ingatkan, dibangkitkan mengingatnya, maka kita akan lupa kurang dari salat kita atau bahkan nambah dari salat kita karena kita lupa dan lengah. Fasyarallahu lil musalli ay yasjuda fi akhir salatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat satu syariat yaitu sujud di akhir salat. Tufadiyan lidzalik wa irghaman lisyaitan wa jabra linuqsan wa irda'a lirrahman wa hadha sujud huwa ma yusammihi al-ulama sujud sahwi. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, sujud ini adalah sebagai penebus untuk meredam syaitan, untuk menutupi kekurangan, mencari keridhaan Allah, maka sujud ini dinamakan dalam syariat ini sebagai sujud sahwi. Wasahwu huwa, sahwi itu adalah an-nisyan, lupa. Jadi sujud sahwi itu sujud karena kelupaan. Wa qasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga terkadang lupa. Karena Rasulullah juga apa? Manusia dan cucunya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dipegiin sama malaikat, kamu waktunya mati nih. Enggak, umur saya masih panjang. Kamu telah memberikan umurmu sebagian umurmu kepada Daud. Maka malaikat mengatakan Adam lupa.
dan anak-anaknya menjadi pelupa. Jadi antum ini pelupa, Pak, warisan. Ya, apa? Warisan dari Nabi Adam. Ya memang manusia itu kekurangannya adalah apa? Pelupa. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana sahwu min tamami ni'matillah ala ummatihi wa ikmali dinihim. Ternyata kelupaan itu adalah dari kesempurnaan yang telah diberikan, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ada hikmahnya lupa ini para jemaah. Wa ikmali dinihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini juga karena kita lupa. Ya coba manusia tidak lupa. Mungkin tidak ada sujud sahwi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sujud sahwi karena kita adalah orang-orang yang pelupa. Liyaktadu bihi fima yashra'u lahum 'inda sahw. Maka kita mencontoh apa yang telah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dari syariatnya. Apabila kita lupa, maka kita mengingatnya atau kita menggantinya dengan yang namanya sujud sahwi. Faqad hufidha anhu sallallahu wa qa'is sahwi fi shalah. Maka Nabi Muhammad SAW juga lupa terhadap beberapa apa yang ada di dalam salat. Kejadian apa yang ada di salat. Taib. Sallam minal itsnain fasajad. Nabi Muhammad SAW pernah lupa, yaitu ketika sholat 4 rakaat, Rasulullah sholatnya cuma 2 rakaat terus salam. Harusnya tahiyat apa itu? Pertama. Jadi seharusnya tahiyat pertama, karena Rasulullah lupa, maka salam. Maka para sahabat yang mengingatkan, tidak berani para sahabat itu mengingatkan ketika saat itu. Maka sahabat sholat, ya Rasulullah, am qasar. Ya Rasulullah SAW, apakah engkau telah mengqasar sholat? Atau ketika nambah, ya Rasulullah, apakah engkau telah menambah sholat duhur? Pernah Rasulullah sholat duhur berapa rakaat? 5. Rasulullah SAW juga seharusnya 4 rakaat, sholat berapa rakaat? 2. Pernah para jemaah. Wa shalla min 3 fasajad. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah salam ketika 3 rakaat, kemudian Rasulullah sujud sahwi. Wa qama min itsnaini wa lam yatashahwan fasajad. Nabi Muhammad SAW juga pernah lupa tahiyat pertama, tasyahud pertama, langsung berdiri fasajad, maka Rasulullah sujud sahwi. Wa ghairu dzalik, dan selainnya. Wa qala sallallahu idza saha ahadukum, Rasulullah SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian lupa, fal yasjud sajdataini, maka sujudlah dengan 2 kali sujud. Ini adalah syariat yang mulia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan, Pak. Wa yushra' sujud sahwi li ahadi 3 umur. Sujud sahwi dilaksanakan karena 3 kejadian. Apa itu? Awalan, idza zada fi sholati sahwan. Apabila antum menambah sholat karena lupa. Kalau karena sengaja berarti apa? Batal. Misalnya, Ustaz, sholat subuh ini kari 2 ya, Ustaz. Coba tak kita 3 atau 4. Ya batal sudah. Berarti antum apa ini? Mensyariatkan. Barang siapa yang membaik-baikkan atau membaguskan suatu, maka dia telah membuat syariat baru. Man istahsana faqad syara'a. Jadi kalau misalnya antum membuat hal-hal yang baik, loh Ustaz ini kan baik, ini kan berpahala. Coba antum sholat duhur 4 rakaat, 5 rakaat ah. Batal sholatnya antum. Sama saja antum tidak sholat, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Tsaniyan, yang kedua para jamaah, idza naqasa minha sahwan. Yang kedua adalah kejadian apa? Ketika antum lupa dan itu dalam kondisi kurang. Jadi yang pertama kondisinya nambah, yang kedua adalah kondisinya kurang. Maka antum harus sujud sahwi. Kemudian yang ketiga para jamaah, idza hasala indahu syakkun fi ziyadatin aw naqsin. Yang ketiga adalah ketika antum mendapatkan keraguan-raguan, entah itu nambah, entah itu berkurang. Maka karena 3 hal inilah para jamaah, antum akan melaksanakan sujud sahwi. Apa pernah di sini sujud sahwi? Pernah ya? Tidak bingung kan? Sebagian bingung ya. Yang tidak bingung saya tahu kenapa dia bingung. Yang bingung saya tahu kenapa dia bingung. Karena dia tidak ikut kajian ini.
Kalau enggak mau bingung, ya suruh ikut kajian dong. Iya kan? Ya. Kemudian para jamaah, fayasjud li hadhihi thalatha hasba ma warada bihi dalil la li kulli ziyadatin aw naqsin aw syakkin. Maka sujud dari tiga hal ini yang sudah ditetapkan, yaitu nambah, kurang, dan ragu. Semua ini ada dalilnya. La li kulli ziyadatin aw naqsin aw syakkin. Jadi semua sujud sahwi ini tidak selalu setiap hal yang menambah itu sujud sahwi. Setiap hal yang berkurang itu sujud sahwi. Setiap yang ragu sujud sahwi. Tidak. Kalau antum menambah dalam hal sunnah di dalam sholat, itu tidak akan ada sujud sahwi. Salah satu contoh. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nambah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perlu enggak sujud sahwi? Enggak perlu. Karena membaca surat ini adalah bagian dari apa? Sunnah-sunnah sholat. Jadi tidak semua hal yang menambah itu harus sujud sahwi. Yang menambah dan berkurang ataupun ragu, maka ada di dua hal. Dia lupa atau ragu atau kurang atau menambah di dalam rukun dan wajib sholat. Kalau yang sunnah tidak para jamaah ya. Misalnya salah satu contoh di sunnah itu apa? Allahu Akbar, antum baca doa istiftah. Biasanya antum tidak baca doa istiftah, antum baca doa istiftah. Wah ini nambah, berarti harus sujud sahwi. Lah. Doa istiftah hukumnya sunnah. Baik. Wa yusyra' sujud sahwi idza wujida sababuhu. Disyariatkan sujud sahwi karena ada sebabnya. Sawa'an kana salatul faridah aw nafiyah li umumil adillah. Maka sujud sahwi, kelupaan, tambahan, kekurangan, keraguan-raguan itu terjadi di dua sholat. Entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah. Maka semua harus sujud sahwi. Tidak ada beda antara wajib, rukun, sunnah di dalam sholat. Maksudnya sholat ini umum para jamaah, yaitu sholat sunnah maupun sholat yang wajib. Baik. Fal halatul ula, bagian yang pertama para jamaah, minal ahwal allati yushra' laha sujudis sahwi. Adapun keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk sujud sahwi, hiya halatu ziyadati fi shalah, yaitu hal-hal yang menambah di dalam salat, wa hiya imma ziyadatul af'al atau ziyadatul aqwal. Maka di dalam salat ini tambahan itu ada dua jenis. Tambahan perbuatan atau tambahan perkataan di dalam salat. Tapi para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kal qiyami fi mahallil qu'ud. Harusnya antum duduk, tapi antum berdiri. Tambah nah ini? Tambah. Baik. Wal qu'udu fi mahallil qiyam. Harusnya antum berdiri, tapi antum duduk. Baik. Au zada ruku'an au sujudan. Rukuk sekali, antum tambah dua kali. Atau sujud dua kali, antum tambah tiga kali. Fa idza fa'ala dzalika sahwan. Apabila antum melakukan itu dengan kelupaan, fa innahu yasjud bis-sahwi. Maka antum sujud untuk sujud sahwi. Tapi para jamaah ini dimuliakan, liqauli sallallahu fi hadis Ibnu Mas'ud. Di dalam perkataan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, fa idza zada ar-rajulu aw nafsin fi salatihi. Ya, ini kata Rasulullah SAW, apabila seorang menambah atau mengurangi di dalam salat, fal yasjud sajadataini, maka sujudlah dengan dua kali sujud. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa li anna az-ziyadata fi shalah naqsun min hay'atiha fil ma'na. Karena menambah di dalam salat itu adalah kekurangan dalam implementasi salat itu sendiri. Fasyuri'a as-sujudu laha, maka disyaratkan untuk sujud liyajbira an-naqs, untuk menutupi yang lupa. Jadi para jamaah, kalau misalnya itu tambahan, lupa, itu ditutupi hal-hal yang lupa itu dengan sujud apa? Sujud sahwi. Sebetulnya yang semangat melupakan kita ini siapa sih? Ya jin tadi.
Cinta disemangat untuk melupakan kita. Padahal lupa itu adalah salah satu kenikmatan. Salah satu contoh para jamaah, antum masuk kerja, wah enak tenang. Sampai di kantor dipanggil sama bos. Kamu masuk kerja kok tenang? Sudah selesai tugas kamu misalnya. Tugas apa Pak? Tugas ini. Ya Allah, saya lupa Pak, minta waktu sehari lagi. Nikmat enggak itu? Nikmat. Apa? Gimana? Enggak dengar saya. Ah, itu. Nikmat enggak itu? Lah ya Allah sudah. Iya kan? Lupa nikmat enggak? Puasa lapar-lapar, lupa terus. Ke warung makan. Habis makan selesai, astagfirullah, iya puasa saya. Apa ini? Allah telah memberikan dia makan, iya kan? Allah telah memberikan dia minum dan makan. Tidak masalah. Yang penting lupa betulan, jangan dilupa-lupakan. Itu tidak boleh. Baik. Kemudian para jamaah, wa kadza law zada raka'atan sahwan. Apabila ada seorang yang lupa dalam rakaat, menambah rakaat karena dia lupa, walam ya'lam illa ba'da faraghiya minha. Dia tidak tahu kalau dia lupa rakaatnya telah menambah kecuali setelah selesai sholat. Jadi, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia baru ingat. Kok saya kayaknya sholatnya 5 rakaat? Iya kan? Baik. Fa innahu yasjud lis-sahwi. Ketika saat itu dia langsung sujud 2 kali sujud. Langsung baru. Sujud Allahu Akbar, baca doa sujud. Takbir lagi, Allahu Akbar, duduk sebentar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, baca doa sujud. Duduk lagi, Allahu Akbar, langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bagi orang-orang yang lupa dalam menambah rakaat, baru ingatnya setelah salam. Langsung sujud sahwi. Baik, 1 poin sudah ini, tata caranya. Kemudian para jamaah. Amma in alima fi asna'i raq'ati zaidah. Kalau misalnya dia ingat menambah rakaat di tengah-tengah sholat. Kalau tadi kan setelah sholat. Ini kejadian yang kedua. Di tengah-tengah sholat. Dia ingat, loh, kok aku kayaknya ini sudah 5 rakaat. Baik. Fa innahu yajlu fil hal. Maka dia langsung turun. Jadi dia di rakaat kelima ini. Allahu Akbar. Loh, dalam mati ini. Jangan ngomong di sini, Pak. Batal kabeh kok sholatnya. Loh, saya nih kok apa? Kayaknya 5 rakaat. Antum yakin kan 5 rakaat? Yakinkan dulu 5 rakaat. Kalau enggak yakin berarti ragu-ragu kan? Maka antum turun untuk tahiyat terakhir. Baik. Permasalahan yang kedua. Tadi yang sudah disampaikan. Wa yatashahhad illam yakun tashahhad thumma yasjud lis-sahwi yusalli. Ketika antum berdiri tadi, lupa, antum duduk, tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, antum sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali, baru salam. Bacanya apa? Doa sujud seperti biasanya. Tidak ada doa-doa yang khusus. Ada doa-doa yang khusus, tapi wallahu a'lam shawab, riwayatnya dhaif. Dhaif para jamaah. Wa in kana imaman. Gimana kalau misalnya bermakmum? Lazima man alima minal ma'mumin biziyadati tanbihahu. Maka kalau misalnya makmum itu tahu kalau ada tambahan di imam, bi ayyusabbihar rijal wa tasfiqan nisa. Kaum laki-laki kalau misalnya ada tambahan di dalam sholat, maka kaum laki-laki mengatakan subhanallah. Perempuan menepuk begini, tasfik. Jangan, ini tepuk tangan namanya. Tasfik ini ya, menepuk seperti itu. Ya, itu untuk perempuan. Wa yalzimu al-imam hina idzin ar-ruju' ila tanbihihim. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang imam ketika mendengar atau subhanallah, maka dia turun atau kembali ke dalam yang dia tambahkan. Idza lam yajzam bi shawabi nafsa.
kecuali si imam merasa benar, Pak. Ini yang bingungin antum ini. Ayo. Antum merasa benar, imam merasa benar. Antum milih mana, Pak? Kebanyakan masjidnya buyar. Ayo, ana mau tanya sekarang sama antum. Antum makmum merasa benar, imam merasa benar. Apa yang antum lakukan? Ya alhamdulillah, kajian ini berarti ada hasilnya. Harus tetap mengikuti imam. Tapi antum yakin kalau imam itu salah? Tetap imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Banyak enggak yang bubar? Masjid-masjid, musola-musola. Banyak, Pak. Imamnya maunya gini, makmumnya subhanallah, subhanallah. Sampai saya cerita pada antum ini kejadian benar. Ketika imamnya salah baca ayat, dibetulkan enggak kena, dibetulkan enggak kena. Salah satu makmum ngomong apa? Terbalik, Mam. Imam yang apa? Salah satu makmum ngomong apa? Mam, terbalik. Lah ini ngomong bahasa Indonesia loh nih. Gimana sholatnya? Ya batal sudah. Jadi kalau misalnya imamnya kuat, keyakinan tersebut, antum keyakinan tersebut, tapi beda. Maka tetap harus wajib ikuti imam. Setelah salam, baru antum musyawarah. Tanya sama makmum, tadi sholatnya 5 rakaat ya? Iya 5 rakaat. 5 rakaat, 5 rakaat. Ngadep ke imam. Mam, tadi sholatnya 5 rakaat. Enggak 4 rakaat. Ini semua saksinya, Mam. Astagfirullah. Ya imam harus mengikuti makmum ketika saat itu. Sehabis sholat. Jangan mau sendiri. Karena saksinya banyak sudah. Nah kalau sholatnya antum gimana? Awut-awutan. Subhanallah. Subhanallah. Saat masjid ngomong subhanallah. Jadi kalau misalnya imam tetap, ya bukan ngengkel ya. Sesuai dengan apa yang dia mau. Ya sudah. Maksudnya apa? Sesuai dengan keyakinannya dia. Suruh jalan. Nanti setelah sholat baru diperbaiki. Kemudian para jamaah. Li'annahu ruju'un ila shawab. Karena kita ini mengingatkan kepada kebenaran. Maksudnya kembali kepada yang benar. Wa kadza yalzimahum tanbihahum ala naqs. Karena makmum ketika saat itu harus memberikan tahu imam karena ada kekurangan atau penambahan di dalam sholat tersebut. Baik. Wa amma ziyadatil aqwal. Ini yang kedua. Tadi af'al ya, perbuatan. Sekarang wa amma ziyadatul aqwal. Sekarang perkataan. Kal qiraati fi ruku'i was sujud wa qiraatu suratu fi rak'ataini al-akhirataini min ar-rubaiyah wa tsalitsa min al-maghrib fa idza fa'ala dzalika sahwan ustuhibba lahu sujudu lis-sahwi. Nah, ini untuk aqwal. Misalnya para jamaah, pembacaan doa di dalam ruku', pembacaan doa di dalam sujud, membaca surat Al-Qur'an di rakaat terakhir. Yang 4 berarti rakaat ketiga dan 4 atau rakaat maghrib yang ketiga membaca surat fa idza fa'ala dzalik, apabila melakukan itu ustuhibba lahu sujudu lis-sahwi, maka hukumnya disunnahkan untuk sujud sahwi. Maka para jamaah terus ada pertanyaan, apa sih sebenarnya hukum sujud sahwi? Wallahu a'lam shawab. Sujud sahwi sesuai hukum yang antum tinggalkan. Kalau rukun dan wajib berarti sujud sahwinya menjadi apa? Wajib. Kalau antum meninggalkan hal yang sunnah seperti ini, maka antum boleh sujud sahwi ataupun tidak. Baik, pertanyaannya para jamaah, boleh enggak baca surat selain Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat di sholat yang 4 rakaat? Boleh apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Di rakaat ketiga dan keempat boleh membaca ayat-ayat Al-Quran di samping membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebagian dari lupa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ahyanan, kadang-kadang Rasulullah di rakaat ketiga, rakaat keempat, ya, itu membaca surat atau membaca Al-Fatihah saja, tidak ada masalah. Antum biasa yang mana nih? Membaca Al-Fatihah terus rukuk ya, tidak ada masalah. Kalau antum mau lebih panjang lagi baca surat juga ada apa-apa. Tapi di situ ada khilaf ya di antara para ulama. Baik. Wa amma halatu tsaniyah. Adapun keadaan yang keberapa ini? Kedua.
Wa hiya ma idza naqasa minas salati sahwan. Keadaan kedua ini apabila salat antum kurang karena lupa, bi antara minha syai'an, karena ketinggalan sesuatu. Apa bentuk ketinggalannya? Nah, ini maka para jamaah, pelajaran fikih ini pasti contoh terus yang dipraktekkan. Sama seperti pelajaran matematika. Kalau antum kasih rumus terus nanti bingung. Maka pelajaran fikih ini pasti ada apa? Cerita, contoh yang terjadi di masyarakat. Baik. Apa contohnya? Fa in kana al-matruk ruknan, apabila orang yang meninggalkan salah satu rukun salat, wa kana hadza ruknu takbiratul ihram, yang mana yang dia tinggalkan adalah rukun takbiratul ihram, takbir yang pertama, lam tanaqida salatuhu, maka salatnya tidak sah. Wala yughni anhu sujudus sahwi, maka tidak ada gunanya sujud sahwi. Paham berjamaah? Jadi sujud sahwi ini bisa tidak ada gunanya kalau yang antum tinggalkan adalah rukun sholat. Nah terus gimana? Mengganti rokaat tersebut. Misalnya nih para jamaah, antum sholat, ngobrol sama teman, si imamnya ruku, lah imam sudah ruku ini, langsung tuh lupa baca takbiratul ihram. Itu gimana itu? Rakaat yang itu dianggap batal. Dan ketika antum berdiri pada rakaat kedua, antum menjadikan rakaat kedua itu sebagai rakaat pertama. Paham ya? Baik. Kemudian para jemaah, wa in kana ruknan ghaira takbiratul ihram, kalau rukun yang ditinggalkan bukan takbiratul ihram, karuku'in au sujudin, seperti ruku dan sujud, wa dzakara hadzal matruk qabla syuru'i fi qira'ati rakaatil ukhra, ketika saat itu antum ingat sebelum antum melangkah kepada rukun yang setelahnya, antum ingat itu. Loh, aku kayaknya kurang ruku, aku kayaknya kurang sujud. Antum ingat dengan cepat. Fa innahu ya'udu wujuban, maka antum harus kembali. Misalnya salah satu contoh, Allah mau sujud ini antum. Pas mau sujud antum ingat enggak? Saya belum ruku. Maka antum kembali lagi berdiri, baru kemudian antum ruku. Begitu ya. Syaratnya apa, Pak? Belum melaksanakan rukun setelahnya. Kalau melaksanakan rukun setelahnya, bisa batal semua itu. Rakaat itu. Ya, jadi syaratnya belum melakukan rukun setelahnya. Baik. Fayatiya bihi wa bima ba'dahu, dan kemudian mengganti ruku itu. Jadi baru mau sujud ingat kalau saya belum ruku, maka dia kembali lagi kemudian dia ruku. Baik. Wa in dzakara ba'da syuru'i fi qira'ati rak'atin ukhra batalat rak'atul lati tarakaha minha wa qamat rak'atul lati taliha maqamaha li'annahu taraka ruknan lam yumkinu istidrakuhu litalabbusihi bi rak'atil lati ba'daha. Baik para jamaah, saya langsung kasih contoh ini para jamaah. Satu contoh begini. Apabila antum ingat apa yang antum lupa di dalam bacaan yang lain, maksudnya pada rukun yang lain, antum baru ingat. Loh, saya kayaknya apa? Tadi harusnya sujud 2 kali, tapi kok saya sujud 1 kali? Loh, kok saya sekarang berdiri? Maka ketika saat kondisi ini, rokaat yang pertama tadi menjadi batal, pada rokaat yang kedua antum berdiri menjadi rokaat pertama. Baik. Wa qamat rakaatil lati taliha maqamaha li'annahu taraka ruknan lam yumkin istidrakuhu li talabbus rakatil lati ba'daha. Kenapa antum enggak usah balik lagi? Karena antum sudah menuju pada rokaat setelahnya. Baik, saya ulangi lagi. Antum di kala itu sujud. Sujud 1 kali nih. 1, langsung antum berdiri. Langsung baca Al-Fatihah. Antum baru ingat, ya Allah, saya baru sujud sekali. Berarti antum belum apa itu? Belum duduk dan belum sujud. Maka kalau antum sudah berdiri dan antum membaca surat Al-Fatihah, maka rakaat yang ini batal. Rakaat yang ini menjadi rakaat pertama.
Baik. Kalau misalnya baru sujud, mau berdiri antum, tapi belum berdiri. Ingat, apa yang antum lakukan? Kembali lagi untuk duduk dan sujud yang kedua. Gitu ya. Baik, insyaallah paham mudah-mudahan. Baik para jemaah. Wa illam ya'lam bi ruknil matruk illa ba'da salam fa innahu ya'tabiruhu ka tarki rak'ati kamilah. Baik para jemaah. Kalau misalnya habis salam ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Loh, rakaat keempat atau ketiga tadi, kayaknya saya belum sujud. Sujud saya baru satu kali. Antum baru ingat setelah salam. Apa yang antum lakukan? Antum langsung sholat satu rakaat lagi untuk mengganti rakaat ketiga atau keempat tadi. Paham ya? Satu rakaat lagi antum sholat, sempurna itu. Salam, sebelum salam antum tahiyat, tahiyat akhir, sujud sahwi 2 kali, baru kemudian antum salam. Begitu ya? Paham ya? Jadi gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah, rakaat ketiga saya sujudnya cuma sekali. Maka ketika saat itu antum langsung bangun, takbir. Sholat satu rakaat untuk mengganti rakaat yang ketiga tadi. Secara sempurna gantinya. Yaitu sholat, tahiyat, sujud sahwi, baru kemudian salam. Baik. Kemudian, fa illam yatulil fasal. Kalau misalnya antum baru ingat dengan waktu yang lama, wa huwa baqin ala taharatihi. Ketika saat itu antum masih dalam keadaan suci. Ata bi rak'atin kamilah wa sajada lis-sahwi wa sallam. Permasalahannya begini, Pak. Lama gitu ya. Antum habis salat zuhur ke kantor. Lama ngobrol sama teman-teman. Habis itu antum ingat, ya Allah, saya sholat zuhur tadi kurang sujudnya. Maka antum ketika saat itu masih dalam keadaan suci kan, antum langsung sholat satu rakaat, tahiyat terakhir, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Baik, permasalahan yang ketiga para jamaah, wa in talal fasal. Waktunya panjang antum ingat itu. Terus, au intaqasa wudu'ahu, au intaqada wudu'ahu, terus antum sudah tidak dalam keadaan suci lagi. Sudah dalam keadaan apa? Batal wudu. Sholat zuhur, balik ke kantor, wah ngobrol, dut. Sambut lagi sama temennya, dut. Loh ini sama. Lah, habis kentut, ya Allah, saya ingat kayaknya tadi sholat zuhur belum sujud kurang satu ketika gimana nih? Ketika saat itu para jamaah istana fassalatu min jadid, maka antum mengulang sholat dari awal yaitu 4 rakaat. Paham ya? Cuma gara-gara kentut. Baik, kemudian illa kita lanjutkan para jamaah. Illa ayyakuna al-matruk tasyahudan akhiran aw salaman fa innahu la ya'tabir katarki rak'atul kamilah bal ya'ti bihi wa yasjud wa yusallim. Gimana para jamaah kalau misalnya antum lupa tasyahud akhir? Atau antum lupa assalamualaikum? Gimana para jamaah? Maka antum tidak dianggap meninggalkan satu rakaat, akan tetapi ketika itu ada di penghujung sholat, yaitu tasyahud dan salam, maka antum langsung kembali tasyahud dan kemudian sujud sahwi dan kemudian salam. Ya, jadi misalnya begini Pak, habis sujud, duduk, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, aku belum tasyahud akhir. Maka dia tasyahud akhir dulu, tidak usah ganti satu rakaat ya. Tasyahud akhir, terus sujud sahwi, baru kemudian salam. Baik.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in nasiya tasyahud al-awwal wa qama ila rak'ati tsalitsa lazimahu ruju' lil ityan bi tasyahud ma lam yastatimma qa'iman. Gimana kalau seandainya antum lupa untuk tasyahud awal? Antum lupa tasyahud awal, antum imam langsung berdiri. Terus diingatkan sama makmum, subhanallah. Maka antum boleh untuk kembali lagi. Untuk melaksanakan tasyahud awal. Tapi kalau misalnya antum sudah Allahu Akbar berdiri, sudah baca Al-Fatihah antum. Sudah masuk kemana nih? Ketiga kan? Makmum ngomong, subhanallah. Apa hukumnya ini? Antum kembali lagi. Haram. Karena antum sudah masuk rakaat atau rukun yang selanjutnya. Itu pernah terjadi para jamaah. Bubar masjid itu. Saya yang imami. Bubar masjid itu. Karena banyak orang nggak paham ini. Karena di dalam masjid banyak kajian-kajian yang tidak berusaha untuk memahamkan ini. Jadi ketika saat itu para jamaah dimuliakan oleh Allah, saya tasyahud awal saya lupa. Saya berdiri. Saya sudah baca Al-Fatihah. Ada dua orang dari makmum saya. Loh, Ustaz Iqbal kan imam. Kok tahu sama makmumnya? Saya diceritain makmum yang lain. Jangan nanti dipikir, oh Ustaz Iqbal itu kok ngerti ya. Ustaz Iqbal itu imam. Kok tahu ada dua orang yang tidak ikut? Pakai perasaan. Tidak bisa ngelihat pakai perasaan. Jadi ketika saya saat Allahu Akbar berdiri, saya baca Al-Fatihah. Si makmum, subhanallah, subhanallah, semua makmum. Karena saya tahu hukum para jemaah, saya tidak mau balik. Karena saya sudah masuk kepada rukun yang selanjutnya. Akhirnya, sebagian besar dari makmum ikut saya. Yang dua orang tetap tasyahud pertama. Karena ini gaduh, rakaat ketiga saya agak lamakan. Kan biasanya kan rakaat ketiga agak cepat kan ya. Saya agak lamakan karena ada gaduh. Jadi dua orang itu di pojok tetap tasyahud awal, tidak ikut saya. Sudah, akhirnya mereka berdiri. Kan saya sudah tahu kalau saya salah kan. Belum tasyahud awal kan. Ketika mau salam, saya sujud sahwi. Dua orang itu tidak ikut saya lagi. Dua orang itu tidak ikut sujud sahwi. Terus kemudian saya salam, baru kemudian salam semua. Saya diceritani satu orang, saya parani dua orang itu, tapi yang satu sudah pulang. Tinggal satu orang, saya parani. Pak, tadi Bapak tidak ikut sujud sahwi, sama Bapak tidak ikut saya berdiri, Pak. Oh iya, Pak Ustadz. Kenapa? Apa alasannya? Imam salah kok diikuti. Oh iya, saya ngerti dia orang tua, saya masih muda, saya tidak bisa ngomongin. Gimana cara saya ngasih tahu dia? Saya telepon guru atau ustadz yang dia seneng sama ustadz itu. Istilahnya ustadz apa ya? Ustadz favoritnya. Saya tidak kasih tahu ketika saat itu. Saya telepon, saya ketemu sama ustadz favoritnya, saya cerita. Loh kok kayak gitu? Iya. Langsung ditelepon orang itu. Dan orang itu langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh ustadz favoritnya. Kalau saya tidak bisa, karena saya masih kecil. Saya masih muda. Yang diomongi umur 70 tahun. Nah nanti kalau saya diomongi, kencing aja belum lurus ngomongin orang tua. Nah, bingung juga kan antum. Akhirnya saya nyari ustadz yang favorit. Ya. Terus kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si ustadz itu mengatakan, sholatnya antum batal karena antum tidak mengikuti imam. Loh, tapi kan imamnya salah. Lah iya, walaupun imam salah tetap harus diikuti. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak diikuti imam akan gaduh ini. Terjadi seperti ini. Maka sama para jamaah, saya ketika saat itu adzan subuh. Adzan subuh,
saya tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Si orang itu langsung datang, ini baru la ilaha illallah. Si orang itu datang ke saya. Ya sepuh ya, umurnya 70. Ustaz, lupa ya sama salatu khairum minan naum ya. Ini baru selesai. La ilaha illallah. Langsung datang ke sini saya. Ustaz, lupa ya salatu khairum minan naum ya. Saya diam. Ketika ketemu sama ustaz favoritnya, dibilangin dia bahwasanya lafaz as-salatu khairum minan naum para ulama berbeda pendapat. Apa beda pendapatnya? Kalau Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan as-salatu khairum minan naum itu pada azan pertama. Berarti sebelum subuh. Kan ada kan azan pertama? Banyak masjid yang sudah meninggalkan sunnah ini. Terus kemudian pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya as-salatu khairum minan naum boleh dilaksanakan di adzan pertama, boleh dilaksanakan pada adzan kedua. Tapi Syekh Albani tidak menganggap bahwasanya as-salatu khairum minan naum boleh diucapkan di adzan kedua, tidak. Karena memang syariatnya di adzan pertama. Apa sih? Kenapa? Di adzan pertama karena untuk membangun orang. Dan kemudian contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum. Baru si orang tua itu datang lagi, memang betul antum Ustaz. Saya tidak pernah ngomong Pak kalau sama orang tua itu. Saya tidak pernah ngomong. Saya punya apa? Punya cara bagaimana dia bisa mengikuti kita. Lah kalau proses jangan. Lah kalau misalnya antum mau padu-paduan Pak, banyak terjadi di masjid tukaran. Akhirnya sama-sama tidak ke masjid. Ngelihat ini sumpah, ngelihat ini sumpah. Nggak usah ke masjid sudah. Kalau enggak apa? Pindah ke masjid. Saya tidak mau cara-cara seperti itu. Makanya apa? Kalau misalnya antum tidak percaya sama saya, nanti saya akan cari ustadz favorit antum. Gitu Pak. Itu ya namanya cara lah seperti itu. Tidak semua orang bisa ngasih tahu orang. Kadang-kadang kita ngasih tahu, misalnya begini, antum ngasih tahu anaknya antum, tidak bakal percaya anaknya antum. Tapi kalau ustadznya, gurunya ngasih tahu, langsung dituruti. Ayah salah, yang betul guru. Ya, ini seperti ini para jamaah. Jadi kalau antum kesulitan untuk ngasih tahu anaknya antum, ngomong sama gurunya. Ya, biar nanti gurunya yang ngasih tahu sama anaknya antum. Kemudian para jamaah, fa in istata'a, kemudian fa in istatamma qa'iman quriya ruju'ihi. Kalau misalnya antum baru begini Pak ya. Kan tahiyat pertama itu kan. Baru mau berangkat gini, Allah, ingat. Antum boleh lagi kembali. Tapi kalau Allahu Akbar, belum baca Al-Fatihah, tapi antum sudah berdiri gini, maka hukumnya adalah makruh untuk kembali lagi. Tapi boleh. Tetapi para jamaah, li'annahu talabbas wa isyara fil qira'ah, kalau misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, berarti antum sudah baca Al-Fatihah. Ke rukun selanjutnya kan, haruma alaihi rujuk. Maka antum diharamkan untuk kembali lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Li'annahu talabbas bi ruknin akhar fala yaqta'u. Maka karena itu, kenapa? Karena antum sudah masuk kepada rukun yang selanjutnya, antum tidak boleh memutus rukun selanjutnya. Kenapa? Awut-awutan nanti. Ya. Terus kalau misalnya gini, Ustaz, saya kalau tidak turun, ini subhanallah semua sak masjid tidak mau nuruti saya. Tetap antum harus ngajari mereka. Ya. Kemudian para jamaah, wa in taraka at-tasbih fi ruku'i was sujud. Kalau misalnya antum meninggalkan kalimat subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim, lazima ar-ruju' lil ityan bihi. Maka antum harus kembali lagi untuk membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Karena bacaan itu adalah hukumnya wajib di dalam salat. Malam ya'tadil qa'iman fi rakatil ukhra, ketika saat itu antum lakukan kembali lagi untuk membaca doa ruku dan sujud sebelum antum berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Sebelum itu ya, baru bergerak begini, wa yasjudu sahwi bi kulli hadhil halat, maka setiap antum lupa dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan, maka di akhir sebelum salam antum melaksanakan sujud
Kemudian yang ketiga, wa amma halatu tsalitsa. Adapun permasalahan yang ketiga, wa hiya halatu syakk fi shalah, yaitu keadaan ragu di dalam salat. Fa in syakka fi adadi rakaat, apabila antum ragu di dalam hitungan jumlah rakaat, bi anna syakka usalli thantan aw thalathan masalan fa innahu yubni 'ala al-aqal. Kalau antum misalnya saya ini 2 apa 3 ya, maka antum harus memilih kepada yang 2, lebih sedikit. Kenapa? Li'annahul mutayaqqan. Karena yang lebih sedikit antum akan lebih yakin. Sesungguhnya keraguan itu ada di 3. Apa ada di 2? Antum gini sholat. Saya 2 apa 3 ya? Keraguan itu ada di 3 apa di 2? Hah? Ada di 3. Antum Allahu Akbar. 2 apa 3 ya? Keraguan di mana? 3. Nggak mungkin 2. Makanya ketika antum keraguan ada di 3, keyakinan ada di mana? 2 pasti. Maka antum pilih yang sedikit. Seperti itu para jamaah. Nah, kemudian thumma yasjudu sahwi qabla salam. Kemudian sujud sahwi sebelum salam, li anna al-asal adamu masyakka fihi. Karena pada asalnya adalah tidak ada hal yang diragukan. Wa li hadithi Abdurrahman bin Auf. Pada hadis Abdurrahman bin Auf, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadur wahidatan shalla itsnatain falyaj'al wahidah. Maka falam yadri wahidatan shalla au itsnatain. Antum tidak tahu atau ragu. Salat ini 1 rakaat apa 2 rakaat? Falyaj'al wahidah. Maka jadikanlah salat itu yang 1 rakaat. Wa idza lam yadri thintain au thalatha. Apabila antum lupa 2 atau 3, falyaj'alha itsnatain, maka jadikanlah rakaat yang kedua. Karena rakaat ketiga menjadi apa? Ragu. Jadi kalau antum 3 apa 4 ya? Rakaat berapa itu, Pak? 3. Karena yang 4 ragu, yang yakin 3. Seperti itu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Tirmidzi. Wa in syakka al-ma'mum, apabila makmum itu ragu, adkhala ma'al imam. Makmum itu ragu ketika masuk sholat bersama imam. Berarti dia adalah makmum yang masbuk. Baik. Fil ula au fil tsaniyah. Saya masuk ke imam ini rakaat pertama apa rakaat kedua? Jalau fil tsaniyah. Maka dia harus menjadikan pada rakaat yang kedua. Au syakka hal adraka rakaatul aula, atau dia misalnya ragu, saya mendapatkan rakaat apa tidak? Lam ya'tadda bi tilka rakaat. Maka rakaat yang pertama dia mikir saya dapat rakaat apa tidak, itu tidak dihitung. Wa yasjudu lisahwi, maka sujud untuk sahwi di akhirnya. Kemudian wa in syakka fi tarki ruknin, apabila dia ragu meninggalkan rukun, fakama raw taraka fayati bihi wa bima ba'dahu ala tafsil sabiq. Maka ini sudah kita jelaskan kepada yang tadi, bahwasanya ketinggalan kelupaan terhadap rukun atau keraguan terhadap rukun. Kemudian wa in syakka fi tarki wajib, apabila seorang ragu terhadap perkara yang wajib di dalam salat, lam ya'tabir hadza syak, maka ini dikatakan tidak ragu di dalam hal yang wajib-wajib. Walam yasjud lisahwi, dan tidak mengerjakan sujud sahwi. Misalnya yang wajib-wajib ini apa? Masih ingat Pak, wajib salat? Ya, seperti bacaan gitu ya. Kalau tata caranya, perbuatan rukuknya, sujudnya itu rukun, tapi bacaannya menjadi apa? Wajib. Baik. Wa kadza law syakka fi ziyadah, apabila antum ragu di dalam nambah, lam yaltafit ila hadza syak, maka ketika ragu antum jangan terpengaruh dengan keraguan, tidak usah peduli. Li annal asal ada ziyadah. Misalnya satu contoh, antum sudah 4 rakaat ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kok saya ragu ya? 4 apa 5 ya? Berapa itu? 4. Karena pada asalnya sholat itu adalah 4. Gitu ya, caranya untuk supaya tidak ragu. Caranya supaya untuk tidak ragu. Berbeda tadi contohnya. Allahu Akbar. Saya kayaknya 5 ya tadi. Ragu enggak itu? Enggak ragu itu. Itu kayaknya pasti. Kayak Rasulullah sholat 5 rakaat, ya Rasulullah, engkau telah sholat 5 rakaat. Berarti itu tidak ragu. Maksudnya memang dia menambah atau memang Rasulullah kurang. Tapi kalau misalnya dalam hal keraguan, jangan antum yaltafit kepada hal-hal yang ragu. Hadhihi cuma min ahkami sujud sahwi. Maka inilah sebagian kecil dari penjelasan sujud sahwi.
Wa man arada ziyadah, kalau antum ingin tambahan tentang ilmu sujud sahwi, fal yuraji' kutubul ahkam. Maka antum dipersilahkan untuk membuka buku-buku hukum atau buku-buku fikih yang lebih tebal dan yang lebih banyak jilidnya lagi. Seperti Syarh Zadul Mustaqni sekitar 22 jilid. Mungkin misalnya sampai berapa jilid? Al-Mughni sampai 6 jilid dan yang lain. Kalau ini kan cuma 2 jilid. Yang namanya mulakhas adalah mukhtasar. Mulakhas ini adalah apa? Ringkasan. Ringkasan aja sudah berapa tahun nih Pak Jis? Hah? Berapa? 2 tahun. Ringkasan 2 tahun baru sujud sahwi. Nah kalau misalnya asli buku fikih Pak, yang 22 jilid itu Pak. Mungkin antum pensiun belum selesai Pak. Apalagi kemarin tuntutannya Pak Ajis ini, Ustaz gimana kalau Bulughul Maram? Nah ini Bulughul Maram mungkin yang paling sedikit 5 jilid Pak. Yang paling sedikit 5 jilid. Lah ini baru 2 jilid ini Pak. Mungkin antum pensiun masih terus lanjut gitu. Gitu ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ini. Oh sudah. Sudah cukup Aziz? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.